Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Brahmantio Ahmedika Fauzi, mahasiswa BINUS University pada mata kuliah Karakter Building Kewarganegaraan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan akhir dari kelompok saya yang berjudul Meningkatkan Kesadaran Mahasiswa terhadap Pengurangan Sampah Plastik di Lingkungan Kampus sebagai bentuk tanggung jawab warga negara. Proyek ini berkaitan dengan SDG ke-12, yaitu Responsible Consumption and Production, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Hal ini yang menjadi fokus utama proyek akhir kelompok kami, yaitu meningkatkan awareness mahasiswa dalam mengkonsumsi sampah plastik, terutama yang tidak bisa didaur ulang. Latar belakang dari proyek kami ini adalah masalah sampah yang sudah menjadi isu nasional maupun global. Dalam laporan akhir kami, disebutkan bahwa produksi sampah mencapai 400 juta ton setiap tahunnya, dan hampir setengahnya merupakan sampah plastik. Masalahnya, sampah plastik tersebut hanya sebagian kecil yang bisa didaur ulang. Sisanya berakhir di pembuangan akhir, lingkungan darat, maupun di lautan. Di Indonesia sendiri, produksi sampah mencapai 68 sampai 70 ton setiap tahunnya. Dan dari angka tersebut, 17 sampai 18%-nya merupakan sampah plastik. Dalam konteks kampus, penggunaan plastik sekali pakai juga masih ditemukan. Contohnya, botol minuman plastik, sedotan, begitu juga kemasan sekali pakai. Padahal kampus adalah tempat berkumpulnya mahasiswa. Penggunaan plastik yang kecil tapi terus-menerus dari setiap individu kampus akan berakibat juga menggunungnya limbah-limbah sekali pakai yang sulit untuk didaur ulang. Selain itu, proyek ini juga berkaitan dengan tanggung jawab warga negara. Dalam laporan kami disebutkan pada pasal 28H UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, hal tersebut juga mengandung tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Mahasiswa tidak hanya memiliki hak untuk punya kampus yang bersih, tapi juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan kampus tersebut. Tujuan utama dari proyek ini adalah memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya dan mengurangi penggunaan plastik demi menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, proyek ini juga bertujuan agar kami sebagai binusian mampu beradaptasi dengan pola konsumsi yang lebih ramah lingkungan, memiliki kepedulian sosial terhadap dampak sampah plastik, serta mampu bekerja sama dengan sesama mahasiswa dan pengelola kampus dalam kampanye pengurangan plastik. Dalam pelaksanaannya, kelompok kami menggunakan metode observasi dan wawancara atau diskusi singkat. Dari hasil observasi dan wawancara, kelompok kami menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa sebenarnya sudah mengetahui dampak negatif dari sampah plastik. Mereka memahami plastik sekali pakai sulit terurai, dapat mencemari lingkungan, dan berbahaya bagi kesehatan maupun ekosistem. Namun, pengetahuan tersebut sebelum sepenuhnya berubah menjadi kebiasaan yang nyata. Temuan pentingnya adalah adanya jarak antara kesadaran dan perilaku. Banyak mahasiswa sudah tahu bahwa plastik tidak baik bagi lingkungan, tetapi masih tetap menggunakan plastik sekali pakai karena dianggap praktis, mudah, cepat, dan sudah menjadi kebiasaan. Contohnya, ketika membeli makanan atau minuman di kantin, mahasiswa sering tidak membawa tumbler atau wadah makan sendiri, sehingga akhirnya tetap menggunakan botol plastik atau kemasan sekali pakai. Selain faktor kebiasaan dan kepraktisan, kelompok kami juga menemukan bahwa fasilitas pendukung di lingkungan kampus masih belum maksimal. Beberapa mahasiswa menyampaikan bahwa tempat sampah masih terbatas dan belum dipisahkan secara jelas berdasarkan jenis sampah. Selain itu, fasilitas seperti refill station air minum juga masih minim, sehingga mahasiswa cenderung memilih membeli minuman kemasan plastik. Dari sisi edukasi, sebagian mahasiswa juga mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi langsung
mengenai pengelolaan sampah atau pengurangan plastik sekali pakai. Artinya, kesadaran yang ada masih sebatas pengetahuan umum, belum sepenuhnya menjadi perilaku yang konsisten. Ini penting karena perubahan perilaku tidak cukup hanya dengan mengetahui bahwa plastik berbahaya. Perubahan juga membutuhkan fasilitas, aturan, dukungan sosial, dan kebiasaan yang dibangun secara bersama-sama. Berdasarkan hasil temuan tersebut, kelompok kami menawarkan beberapa solusi. Pertama, kampus perlu mengadakan edukasi dan kampanye lingkungan secara rutin mengenai bahaya sampah plastik dan pentingnya menjaga kebersihan kampus. Kedua, kampus perlu menyediakan fasilitas pendukung seperti tempat sampah terpisah dan refill station air minum di beberapa titik kampus. Ketiga, mahasiswa perlu dibiasakan untuk membawa tumbler, kotak makan, dan tas belanja sendiri. Setelah mengikuti proyek ini, saya menyadari bahwa pengurangan sampah plastik bukan hanya masalah kebersihan lingkungan, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara. Dari hasil wawancara, saya melihat bahwa mahasiswa sebenarnya sudah mengetahui dampak negatif sampah plastik, seperti mencemari lingkungan, sulit terurai, dan membahayakan makhluk hidup. Namun, pengetahuan tersebut belum selalu berubah menjadi kebiasaan yang nyata. Jika dikaitkan dengan BINUS Graduate Attributes, proyek ini mengajarkan saya tentang pentingnya tanggung jawab, kepedulian, dan kolaborasi. Sebagai mahasiswa, saya tidak boleh hanya memikirkan kenyamanan diri sendiri, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak tindakan saya terhadap lingkungan dan masyarakat. Mengurangi plastik dapat dimulai dari hal yang kecil, seperti membawa tumbler, menolak sedotan plastik, atau memilih wadah yang bisa digunakan lagi. Melalui proyek ini, saya juga memahami bahwa mahasiswa memiliki peran penting sebagai generasi muda dalam mendukung SDG 12. Perubahan besar tidak selalu harus dimulai dari tindakan besar. Terkadang, perubahan dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Sebagai kesimpulan, proyek ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa sudah mengetahui dampak negatif sampah plastik, tetapi belum semuanya menerapkan pengetahuan tersebut dalam perilaku sehari-hari. Hambatan utamanya adalah faktor kebiasaan, kepraktisan, dan kurangnya fasilitas pendukung. Karena itu, pengurangan sampah plastik tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi membutuhkan kerjasama antara mahasiswa, pengelola kantin, dan juga pihak kampus. Dengan adanya edukasi, fasilitas yang memadai, serta kebiasaan positif yang dilakukan secara konsisten, diharapkan kesadaran mahasiswa terhadap pengurangan sampah plastik dapat meningkat. Pada akhirnya, kampus dapat menjadi lingkungan yang lebih bersih, sehat, nyaman, dan mencerminkan karakter mahasiswa sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Demikian presentasi laporan akhir proyek kelompok saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.